Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aura Setianingrum dengan NIM 432190006, mahasiswi Ilmu Komunikasi semester 5 dari Universitas Peradaban. Seperti yang kita tahu, komunikasi adalah sebuah penyampaian informasi antara komunikan dan komunikator. Penyampaian informasi itu bisa apa aja. Yang pertama adalah sebuah ide, gagasan, yang kedua, dan yang ketiga adalah sebuah pesan. Nah, penyampaian informasi ini, alat-alat dan nya itu bisa dalam berbagai macam hal. Contohnya seperti zaman lampau dulu, mungkin kita mendapatkan sebuah informasi itu adalah melalui orang lain, melalui mulut ke mulut, yang kevalitannya itu belum tentu dibenarkan. Dan itu ketika kita menyampaikan sebuah informasi untuk halayak publik, tentu saja itu akan memerlukan waktu yang sangat lama dan juga memerlukan waktu yang sangat banyak jika dibandingkan era sekarang. Kemudian yang kedua itu adalah era seperti penyampaian informasi yang kita dapatkan melalui radio, televisi, ataupun koran, majalah, tabloid, dan lain sebagainya. Dengan era perkembangan teknologi yang sudah ada pada zaman saat itu, tentu saja itu menjadi salah satu penyampaian informasi yang sangat ditunggu masyarakat. Keuntungannya adalah bisa mencakupi banyak hal melalui satu informasi yang ditayangkan ataupun disebarkan. Seperti melalui televisi, kita bisa menyampaikan sebuah informasi itu hingga ke pelosok negeri. Ketika menyampaikan sebuah radio, kita bisa menyampaikan informasi hingga satu kota ataupun satu daerah tersebut. Dan menyampaikan sebuah koran itu bisa kita sampaikan kepada satu daerah tersebut juga. Kemudian seiring dengan perkembangannya zaman era 4.0 ini, tentu saja sudah banyak sekali perubahan yang dialami. Seperti halnya pendapatan informasi dan juga penyampaian informasi yang sangat mudah bisa didapatkan melalui sebuah website ataupun sosial media. Contohnya seperti kita bisa mendapatkan sebuah informasi melalui Twitter, sosial media Instagram, Facebook, WhatsApp, ataupun lain sebagainya. Tapi resikonya adalah kevalitan berita tersebut belum tentu dibenarkan ataupun belum tentu benar. Maka dari itu, kita harus pintar-pintarnya memilih berita mana yang memang benar ataupun tidak. Sebagai seorang manusia, komunikasi juga adalah salah satu komponen penting dalam sebuah kehidupan. Yang pertama adalah melalui komunikasi, tentu saja hubungan antara manusia satu dan juga lainnya tidak akan pernah terputus. Seperti kita yang berhubungan dengan ibu kita sebagai seorang anak dan juga ibu kita sebagai seorang ibu, tentu saja akan saling bergantung satu sama lain. Maka dari itu kita harus memerlukan komunikasi yang baik agar tidak terjadinya sebuah kesalahpahaman. Seperti misalkan satu kata ataupun ada hal-hal yang tertinggal ataupun keliru, itu bisa terjadi sebuah miskomunikasi atau kesalahpahaman yang terjadi dalam sebuah komunikasi. Kemudian di era yang saat ini, dengan perkembangan zaman yang sangat pesat ini, di era teknologi informasi dan komunikasi, ada banyak sekali hal yang bisa kita terima dan juga kita dapatkan. Maka dari itu, kita sebagai seorang konsumen sebuah teknologi, untuk mendapatkan sebuah informasi, kita bisa mendapatkan melalui misalkan contohnya kita nggak dapat dari sosial media seperti WhatsApp, Instagram, Telegram, atau Twitter dan lain sebagainya. Kita bisa mendapatkan sebuah informasi, contohnya informasi budaya, informasi mengenai hukum negara lain, hukum internasional, itu melalui sebuah drama. Contohnya adalah seperti drama Korea. Yang pertama itu seperti drama Korea Law School yang menceritakan mengangkat mengenai cerita tentang hukum. Kemudian seperti drama-drama era Joseon Korea, itu kan kita bisa mendapatkan sebuah informasi komunikasi lintas budaya. Jadi kita tuh bisa mengerti akan budaya-budaya orang lain. Sometimes kalau misalnya kita ketemu mereka, kita setidaknya akan mempunyai gambaran sikap seperti apa yang akan kita hadapi. Seperti contohnya, kita menghadapi sesama orang Indonesia itu kan belum tentu sama kan. Contohnya adalah saya sebagai orang Jawa ketika berteman dengan orang Batak. Ketika saya tidak bisa mengenali karakter orang Batak ini, tentu saja akan mengalami banyak sekali sebuah kesalahpahaman yang terjadi. Seperti orang Batak yang mempunyai intonasi yang tinggi, tentu saja ini adalah salah satu hal mengapa komunikasi itu adalah menjadi salah satu komponen penting.
Selain dari itu, komunikasi itu juga bisa mengenai komunikasi bisnis, komunikasi ketika kita berjualan, kita juga harus mempunyai komunikasi yang baik antara kita dan juga karyawan-karyawan yang lain tentu saja. Dan maka dari itu, komunikasi itu menjadi salah satu hal yang tidak disadari oleh masyarakat ataupun anak muda. Kemudian kita harus mempunyai batasan-batasan dalam menggunakan sebuah teknologi. Karena teknologi adalah sebuah digital yang tidak terbataskan oleh ruang dan waktu. Maka dari itu, edukasi dan pelajaran-pelajaran yang diajarkan kepada anak-anak zaman sekarang juga mengalami banyaknya sebuah perubahan. Seperti contohnya adaptasi pendidikan di era COVID-19 seperti ini. Dan komunikasi menjadi sebuah hal yang diadaptasikan seperti melalui Zoom ketika meeting, dan itu menjadi salah satu contoh-contoh yang terjadi di era saat ini. Dan juga jika dibandingkan dengan era sebelumnya, tentu saja sudah banyak sekali perubahan signifikan yang dialami. Komunikasi, teknologi, dan informasi yang terjadi yang hal tersebut saling berkesinambungan dan berhubungan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.